Halo guys, balik lagi di headline Liputan6.com tanggal 13 April 2022 bersama saya Ratu Surya Sumirat yang kali ini akan membahas tentang RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan. Poin-poin pentingnya? Simak penjelasannya. Ketua DPR Puan Maharani tak kuasa menahan isak tangis bahagianya saat mengesahkan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi Undang-Undang TPKS pada Selasa 12 April 2022. Penantian panjang selama 6 tahun di DPR yang dilalui berbagai perdebatan dan diskusi ini akhirnya berbuah manis. Dengan disahkannya RUU TPKS, harapan ke depan adalah perundangan ini mampu mengakomodir berbagai hak korban kekerasan seksual yang selama ini terlupakan. Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya menjelaskan poin-poin penting dari hadirnya undang-undang tersebut. Pertama, undang-undang tersebut berpihak dan berperspektif pada korban. Kedua, aparat penegak hukum memiliki payung hukum atau legal standing yang selama ini belum ada terhadap setiap jenis kasus kekerasan seksual. Ketiga, ini adalah kehadiran negara bagaimana memberikan rasa keadilan dan perlindungan terhadap korban kekerasan yang selama ini kita sebut dalam fenomena gunung es. Dia menilai pengesahan RUU TPKS juga merupakan hadiah menjelang peringatan Hari Kartini dan bukti komitmen DPR menyelesaikan RUU yang telah mandek bertahun-tahun. Peneliti Institute for Criminal Justice Reform, Maidana Rahmawati, menilai pengesahan UU TPKS ini punya arti penting untuk penguatan pengaturan tentang perlakuan dan tanggung jawab negara untuk mencegah, menangani kasus kekerasan seksual, dan memulihkan korban secara komprehensif. Sebelum undang-undang ini, pengaturan soal kekerasan seksual terpisah-pisah dalam beberapa undang-undang, misalnya KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Pornografi. Sebelum Undang-Undang TPKS disahkan, ada pula peraturan yang tidak mengakomodasi hak korban dan hukum acara yang berorientasi pada korban, misalnya pemaknaan perkosaan dan perbuatan cabul dalam KUHP yang menyulitkan proses pembuktian. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pun menyambut sukacita pengesahan Undang-Undang TPKS, sebab undang-undang ini telah diperjuangkan Komnas Perempuan sejak 10 tahun lalu. Terkait pengaturan tindak pidana kekerasan seksual, Undang-Undang TPKS juga mengatur 9 tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya bukan tindak pidana atau baru diatur secara parsial. Mulai dari tindak pidana pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Secara substansi, Undang-Undang TPKS mengatur hak yang jauh lebih komprehensif, menjangkau seluruh aspek yang dibutuhkan mulai dari hak prosedural dalam penanganan, hak perlindungan yang menjamin perlakuan aparat penegak hukum yang tidak merendahkan korban ataupun menyalahkan korban, dan hak pemulihan dalam bentuk rehabilitasi medis, mental, sosial, dan masih banyak lagi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga turut menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas sinergi, kolaborasi, dan komitmen yang baik dari pemerintah dan DPR RI, serta pendampingan yang luar biasa dari masyarakat sipil. Dari 9 fraksi, hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang menolak RUU TPKS dibawa ke tahap paripurna DPR RI. Menurut anggota fraksi PKS Al-Muzammil Yusuf, RUU TPKS tidak lengkap karena tidak memuat larangan perzinahan dan LGBT. Salah satu poin penolakan PKS adalah RUU TPKS ini tidak lengkap mengatur jenis-jenis tindak pidana kesusilaan, yaitu segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual, perzinaan, dan penyimpangan seksual. Fraksi PKS juga mengusulkan untuk memasukkan larangan hubungan seksual berdasarkan orientasi seksual yang menyimpang atau LGBT dalam RUU TPKS, dengan mengakomodasi pemidanaan bagi pelaku penyimpangan seksual, baik dilakukan terhadap anak maupun dewasa. Sekian headline Liputan6.com hari ini. Saya Ratu Surya Sumirat undur diri. Bye!